Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman tentang chord, bagaimana cara memainkan style gamelan atau style langgam-langgam pada chord. Sama saja chord PA 600 ataupun PA 50 kurang lebih sama. Misal kita ngambil di sini style pelok. Kita ambil style pelok 6 ataupun pelok biasa, yang penting style pelok. Kita mainkan. Pada dasarnya style pelok di chord itu tidak seperti di Yamaha. Kalau Yamaha biasanya misal dari A juga tetap A, tidak bisa untuk dimainkan di style di kunci yang lain. Sedangkan kalau untuk chord kita bisa memainkan dari C, dari bass. Kalau untuk pakemnya di gamelan campur sari itu pelok ada pada A, sedangkan kalau untuk di gamelan wayangan itu biasanya untuk gamelan umum memakai nada bass. Coba sekarang kita memakai nada A. Di chord biasanya untuk nada-nada tertentu harus menggunakan 7 ataupun yang semula mestinya mayor kita pakai minor. Sebab jika tetap sesuai seharusnya nada, kadang-kadang jatuhnya akan fals. Suatu contoh seperti ini. Jadi pada saat di nada A itu kita pakai A mayor biasa, sedangkan jatuhnya ke D yang seharusnya D itu mayor itu harus kita minorkan, karena jika tetap mayor hasilnya akan seperti ini. Jadi misal ya, sekarang kita pakai nada yang seharusnya, nada chord biasa. Ada falesnya kan, di D itu fales, dengan di E mayor juga akan fales. Jadi waktu jatuh ke D yang seharusnya mayor kita buat minor. Nah, sedangkan di E kita buat E7 seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi chord pelok itu sebenarnya mudah. Untuk pelok 6 pakemnya kita memakai A, dan chord pelok 6 itu bisa kita cari seperti ini. Jadi kalau untuk nada-nada lagu yang langgam umum seperti Nyidam Sari, Resepsi, Yen Ing Tawang, Wuyung, itu ya tetap ini yang dipakai. Seperti itu. Jadi itu yang dipakai. Tambahan dari pelok biasanya nanti kadang jatuhnya ke C crash ini untuk chordnya, atau ke
bass, kadang pakai bass B, pakai bass, atau kadang pakai F crash kalau untuk lagu-lagu miring. Misal seperti lagu Lewong. Coba kita pakai lagu Lewong, itu pelok miring. Jadi jatuhnya di C crash. Kita coba. D, ini ke E7. Seperti itu. Jadi untuk pelok-pelok minor seperti Mehraino itu pakai C crash. C crash, dan ini stylenya juga harus dipilih. Kadang ada yang tidak bisa untuk pelok miring. Jadi kalau untuk mengecek bisa atau tidaknya pakai pelok miring, itu kita cari yang paling tidak fals. Misal C crash aslinya kan ini C crash, tidak pakai C crash minor, masih fals juga, belum bisa. Ini jadinya bass. Nah ini, nah seperti itu. Jadi kita cari yang paling tidak fals, yang paling pas ning-ningan atau siterannya itu. Misal Mehraino, kita kalau Mehraino memakai B. Ya. Tetap. Kurang lebih itu. Jika kita memakai transpose, itu kadang ada yang memakai transpose mainnya di G, tergantung kebiasaan kita. Misal kita pakai main di G, berarti larinya nanti kemana saja kita bisa cek. Misal ya, otomatis jika ingin nada A pakai transpose, kita +2. Ini misal notasinya jadi ini. Itu.
Jadi notasi, tapi usahakan kita memakai nada asli saja, jangan pakai transpose, karena nanti jika sudah kebiasaan agak susah, dan feeling respon kita juga akan berkurang jika kita sering memakai transpose. Feeling respon kita terhadap notasi itu akan berkurang. Mungkin bisa kita sambung di video yang lain, masalah bagaimana belajar style pelok atau style langgam di kork. Mungkin itu dulu, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalam.